Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan bagaimana cara menghitung ukuran letak. Dalam statistik deskriptif, maka ukuran letak itu dibagi menjadi 3, kuartil, desil, persentil. Kuartil itu apabila dalam suatu susunan data itu data kita bagi menjadi 4 bagian. Desil itu kalau kemudian dalam satu kelompok data itu data kita bagi menjadi 10 bagian, dan persentil itu dalam suatu kelompok data kita bagi menjadi 100 bagian. Nah, kuartil itu kalau kita kemudian gambarkan itu kan seperti distribusi normal, kemudian kita bagi jadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Bagian pertama dan bagian kedua ini kan dibatasi, ya. Batas antara bagian 1 dan bagian 2 ini disebut dengan Q1. Batas antara bagian 2 dengan Q3, bagian dengan 2 dengan bagian 3 kita sebut dengan Q2, dan bagian 3 dengan bagian 4 batasnya kita sebut dengan Q3. Karena dalam kasus kuartil ini hanya memiliki batas Q1, Q2, Q3, berarti tengah-tengahnya Q2. Q2 inilah nanti nilai Q2 akan sama dengan median, dan Q1 disebut dengan kuartil bawah, ya. Dan Q3 disebut dengan kuartil atas. Berdasarkan dari gambar pembagian bagian ini dalam satu distribusi dibagi 4 bagian, maka kita punya formula. Ini formula Qn, artinya Qn-nya ini bisa 1, 2, 3. Jadi Qn sama dengan N kalikan dengan sigma F. Sigma F ini merupakan jumlah frekuensi, ya, N. Kemudian 4 ini adalah bahwa data kita bagi menjadi 4 bagian. Sehingga kalau kita punya kuartal 1, berarti 1 kalikan dengan jumlah F dikalikan dengan 4, ya. Ini yang kemudian kita sebut dengan formula, ya, formula untuk Qn. Karena Qn-nya ada 3, berarti ada Q1, Q2, Q3. Maka kalau kemudian Q3 berarti sama dengan 3 kali sigma F dibagi 4. Dalam kasus ini, maka kita akan coba untuk menghitung Q1. Berdasarkan formula ini berarti sama dengan, ya, 1 karena Q1 dikalikan, ya, dikalikan dengan jumlah data. Jumlah data itu apa ini? Ya, jumlah frekuensi itu ini, ya. Nah, kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartal itu membagi menjadi 4 bagian. Kita bagi 4, ya. Kita enter. Berarti Q1 itu ada dari 100, ya. Total frekuensi ini, maka Q1-nya ada di urutan 25. Q2 berarti sama dengan 2, dalam kurung dulu, ya. Ini kita buat dalam kurung 2 dikalikan dengan jumlah ini 100 ini dibagi dengan 4. Kita enter, ya. Nah, berarti Q2 ini karena tengah-tengahnya 100, berarti ini jadi median. Jadi ingat, ya, dalam kasus ini kita hanya memfokuskan membahas tentang data yang sudah dikelompokkan atau data berkelompok. Q3 berarti sama dengan dalam kurung 3 karena Q3 dikalikan dengan 100 ini, ya, dibagi dengan 4. Nah, sekarang kita sudah ketemu. Ini berapa? Ini adalah urutan ke-25. Ini 25, ya. Ini kemudian ketemunya nanti kalau kemudian kita lihat di sini, ya, ini 25, ini kemudian kita ketemu 50, ya.
kemudian ini ketemu adalah 75. Kita ketemu di sini ada 75 ya, ada 75 untuk Q3 ya. Nah sekarang urutan 25 ini harus kita cari berapa skornya atau nilainya. Gimana cara carinya? Urutan ke-25 ini skornya berapa? Maka kita bisa gunakan cara ini ya. Ini kita jumlah di sini, jadi ini di bawah sini ya. Ini tengah-tengahnya 5 dengan 6 ini ada jumlah, ada garisnya, ini 5. Enter. Ini sama dengan total dari 5 tambah 16 itu ini. Ya, 16. Kemudian di sini 21 ditambah dengan 24 sama dengan 21 ditambah 24. Nah, ya kemudian di sini ini juga sama, 245 ditambah 30. Ya, ini juga sama, 75 ditambah 15. Ya, ini juga sama, 90 ditambah 10. Ya, ini ketemunya 100. Nah total ini yang namanya kumulatif ya. Kumulatif ini ya, kumulatif di sini kita sebut dengan kurang dari ya. Yang kurang dari 14 ini adalah 5, kurang dari 21 atau sama dengan 21 ada 21 ya. Ini kita lihat. Nah, di sini kita akan cari Q1. Q1 itu urutannya 25. Berapa skornya? Karena 25 berarti 5 ditambah 21. Ketemunya adalah 26. Ya. 5 ini 5 ditambah 12 21. Berarti skornya di sini letaknya. Letaknya di 45 ini. Nah, karena 45 berarti kita lihat di sini. Nah, batas bawah ini adalah di sini adalah 21,5. Kenapa 21,5? Karena antara 21 dengan 22. Kemudian ditambah. Tambahnya berapa? Sekarang kita sudah ketemu 21. Terus nambah jadi 25. Berarti nambahnya 4. Ya. 4 ini nambahnya dari mana? Dia ngambil dari 24 ini. Dibagi 24. Ya. Baru dikalikan kelas interval. Kelas interval itu apa? Antara 8 sampai 14 atau 15 kurangi 8 atau 21 kurangi 14. Ketemunya 7. Ini ya, di sini. Ini kita ngitung dari kurang ya. Harusnya 25 tapi baru dapat 21. Maka 4 ngambil di sini. Itu inilah skornya 22,67. Atau kita ngitung kelebihan. Ya, kelebihan itu dari sini, dari 5 tambah 16 21. 21 tambah 24 ketemunya di sini. Ini ya. 45 itu kan di garis ini. Jadi kalau di garis di sini ya. Berarti batas bawah nanti yang di garis ini adalah 28, ini. Jadi kalau Anda pakai yang kelebihan harus mengurangi. Berarti berapa? 28,5. Ditambah dalam kurung harus dikurangi. Kenapa? Karena tadi dapat 45. 45 kita nyari 25. Berarti ngurangi 20. Min 20. 20 ya. Nah 20 diambil dari mana? 20 kita ambil dari sini. Dari 24. Dikalikan dengan kelas interval 7. Itu ini. Ini ya. Kita dapat nilai sama 22,67. Ya. Nah ini ya. Nah, bagaimana sekarang kita nyari yang namanya Q2? Q2 itu adalah median. Berarti 100 bagi 2, ketemu 50. Letaknya di sini. Nih, letak di sini ya. Berarti kita cari dengan rumus formula seperti tadi, sama dengan batas bawah di sini. Ya, batas bawah dari 75 ini. Berarti 28,5. 28,5. Ditambah, ingat ya, karena kita baru dapat 45. Nambahnya di sini karena posisinya di sini untuk yang Q2 50 baru dapat 45, berarti nambah 5 dibagi ngambilnya dari sini 30 ini ya, dikalikan kelas interval 7 ya, maka kita peroleh angka ini ya. Ini kalau Anda kurang, kalau lebih di sini ya, berarti kan ini di garis antara 30 15 ini
itu ada 75. Berarti di sini di bawah ini otomatis batas bawahnya 35 sama dengan 35,5 tambah dalam kurung harus dikurangi karena 75 kurangi 25 dibagi mengurangi dari mana, dari sini 30 ini 30 ya, klik ini ya, dikalikan dengan 7. Nih kita ketemu ya. Jadi kita ada ngitung dengan cara ini, ngitung dengan yang kurang, ngitung dengan yang nambah, ketemunya sama. Terakhir kita harus tarik urutan ke 75 kan di sini. Jadi di bawah ini. Nah, kalau Anda di sini berarti posisi 75 ini di sini, berarti kita tahu ini batas bawahnya 35,5 sama dengan 35,5. Kenapa? Karena 75 ini kan di garis ini. Atasnya garis ini, bawahnya ada 35,5 ditambah ya, ditambah ini. Karena udah 75 menjadi 75 nambahnya 0 dibagi tadi nambahnya dari 0 dari mana, dari sini kali 7, kita enter temunya ini 35,5 ini ya. Nah ini kalau Anda harus nambah, kalau ngurangi berarti posisinya di sini ya, berarti kita sini sama dengan ini ke sini, bawah sini berarti 42,5 42,5 ya, ditambah dalam kurung, maka kemudian di sini karena posisi 90 hanya butuh 75, berarti ngurangi 25 dibagi, baginya di mana, 25 di 30 ini kalikan 7 enter ya. Mohon maaf, ini berarti tadi nambahnya berapa, kita klik dulu ya, karena kenapa tidak sama, berarti batas bawah tadi itu dia di sini 90 ini ya, 75 ya, berarti ini 90 itu dikurangi 15 ya, bukan nambah, bukan ngurangi 25. 90 jadi 75 ngurangi 15, maaf ini adalah 15 ya, kita enter area. Berarti sekarang batas bawah tadi adalah, sebentar saya cek klik dulu di sini, min 15 berarti yang dipakai ini ya, karena di bawah sini dan ngurangi 15 dari sini, ini adalah G28 bukan 27, ini G28 ya. Ini baru kita ketemu adalah 35,5 ya. Jadi ini kita menghitung dengan menggunakan rumus kuartil. Nah, bagaimana sekarang kita ngitung dengan menggunakan formula desil. Desil itu adalah kalau sebuah distribusi ini ya, kalau nanti adalah distribusi normal ini ya, kita bagi menjadi 10 bagian. Bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap bagian ini ada dindingnya, ada batasnya. Berarti wilayah 1 dan 2 maka dibatasi pakai D1, 2 dan 3 pakai D2 dan seterusnya sampai 9, 10 di D9 ini ya. Nah dengan formula kita ketemu, karena desil kita pakai DN. N ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalau ini adalah N1 sama dengan 1 kali sigma F bagi 10 ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi itu adalah formulanya seperti itu ya. D2 2 kali sigma F ini, maka kita tulis di sini ya. Berarti kalau D1 sama dengan ini adalah desil, berarti 1 ya dikalikan itu adalah sigmanya tadi ini ya, kita lihat ini. Jadi kalau kita mau lihat tadi ini ya, kali ini dikalikan ini ya, jadi 1 kali di sini dibagi 10 ya, berarti dia di 10 yang saya besarkan dulu ya. Nah ini ketemu 10. Nah kemudian sekarang kita lihat di sini, kalau D5 berarti sama dengan dalam kurung 5
dikalikan ini sigma F ini 10 dibagi sekarang 10 ketemu 50. D8 berarti sama dengan 8 dikalikan ini dibagi 10. Nah, sekarang kita lihat ini ya. D1 itu letaknya di 10. Nah, berapa sekarang skor dari urutan ke-10 berapa? Kita cari dari sini. Ini 5. 5 sama dengan 5 tambah 16. 16 ini ya. Nah, ini aja sudah jadi rumusnya, kita tarik. Nih, udah ketemu ini ya. Berarti kita butuh 10. 10 letaknya di sini. Berarti ini berapa? Sama dengan batas di sini 14,5. Ya. Ditambah dari 5 jadi 10 terus nambah 5. Dibagi ada di sini di 16 ini. Klik kalikan kelas interval 7. Ya, ini kalau kita ngitungnya kurang terus nambah. Ya. Tapi kalau kemudian lebih berarti posisinya di sini. 5 tambah 21. Maka batasnya tadi kan di bawah sini berarti 21,5. 21,5 ditambah karena kelebihan 21 ini berarti ngurangi 11 dibagi 16 dari sini ya, kalikan 7 ketemunya harus sama 16,69. D5 itu adalah D5 itu urutannya di 50, berarti 50 kemudian karena tengah-tengah ini ya, berarti sama dengan karena kita ini berarti kan di sini posisinya 50, berarti sini batas bawah 28,5 ya. Ini adalah urutan ke-45 ditambah dalam kurung karena 45 harus nambah 5 supaya jadi 50 dibagi ini di sini 30 kalikan 7 ya, ini kalau nambah. Nah, kalau ini kemudian kita mengurangi berarti posisinya di sini ya. Kalau mengurangi nanti ini ketemu di sini. Kalau mengurangi ya, berarti kalau dia mengurangi berarti sama dengan di sini dia adalah karena dia di sini berarti batasnya 35,5. Dia tambah dalam kurung karena dia mau dia kelebihan 75 ini kurangi 25 dibagi atasnya 30 kali 7 ini ketemu sama, ini sama ya, ini kalau dibesarkan ketemunya sama 29 ini sama ini ya, ini cuma ini dibulatkan ya ini. Nah, untuk D8 berarti di sini D8 kan urutan 80 ini sudah dapat 90 berarti letaknya di sini, maka caranya adalah sama dengan ya, ini adalah sama dengan batas bawah 35,5 ya, ditambah karena posisinya adalah di 90 ya. Kalau Anda kemudian pakai cara yang kelebihan ya, oh ini kalau 90 itu di sini letaknya kan dari 75 berarti ini ditambah, ini kan atas masih 75 berarti nambah 5 dibagi 15 dikalikan 7 itu ketemunya ini ya, 37,83. Kalau ini mau kita pakai tadi ini di atas ini cara nyarinya kurangnya 5, ini lebih 15 berarti dari sini sama dengan batas bawah ini adalah 42,5 ditambah tapi kelebihannya adalah 90 untuk jadi 80 min 10 ya, dibagi posisi di sini 15 kalikan 7 ya, ketemunya 37,8 kan sama ini ya, letaknya tadi ini di letaknya di sini ya. Sedangkan kalau kita menggunakan persentil itu adalah data dibagi menjadi 100 ya. Jadi kita bagi ya, ini distribusi normal kita bagi menjadi 1, 2, 3 sampai 10, 30, 40 ini ya, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
batas 1 dan 2 dapat P1 batasnya 10, 11, P10 dan seterusnya ini, sehingga kita punya formula Pn sama dengan N X sigma F bagi 100. P10 sama dengan formulanya adalah 10 kali berapa? Kali sigma F, ya, dibagi baginya 100. Letaknya di P10 karena semuanya adalah 100 sehingga baginya enak ya. P50 ya urutan ke 50, P80 saya ketemu urutan ke 80. Ini sama dengan berapa ini? P50 ini, P50 ini berarti kalau nanti Anda lihat adalah 50 kalikan ini bagi 100, ketemu median. P80 sama dengan ini, ya, sama dengan ini adalah 80 kali 80 ya, 80 kali berapa? Kalinya adalah 100 dibagi 100, ketemu 80. Nah sekarang untuk 80 ini juga sama ya, kita cari ya. Oh ini 5 ini ya, ini sama dengan sekarang adalah 5 tambah 16 ya. Dan ini kita cari aja pakai ini. Nah berarti 10 ini letaknya di sini, maka sama dengan batas bawah letak di sini 14,5 ya. 5 kita pakai cara yang kurang, berarti nambahnya berapa? Karena letaknya di ini baru 5, berarti nambah 5 dibagi 16 kali 7, ini ya adalah 16,69. Nah sekarang letak median atau P50 sama dengan, kita bisa lihat batas bawah ini 28,5 ya, karena letaknya batas bawah tadi itu adalah ini ya, di jumlah 45, berarti kurang 5 nambah 5 dibagi 30 ini, 30 kalikan 7 ya. Nah sekarang kalau P80 berarti ini sudah ketemu 90. Nah maka batas bawahnya ini sama dengan 35,5. Nah karena posisi adalah dia di sini, dari atasnya kan 75, berarti nambah dalam kurung 75 jadi 80 tambah 5 dibagi 15 itu ini ya, kalikan 7. Nah ini ketemu ya. Jadi urutannya letak P10 adalah di urutan ke-10, maka skornya 16,69. P50 adalah letaknya di median 50, maka skornya 29,67. P80 letaknya di 80, nilai skornya 37,83 ya. Nah kemudian setelah kita belajar apa manfaat kita bisa menghitung ukuran letak, apa manfaatnya kita bisa tahu kuartil, desil, persentil. Nah kalau saudara sudah tahu bagaimana cara menghitung ukuran letak, maka Anda bisa menyelesaikan persoalan ini ya. Misalkan tadi kita punya ini ya, ini kita punya yang namanya distribusi frekuensi yang terdiri dari 6 kelas. Masing-masing kelas ini beranggotakan 7 ya, 7 anggota. Kelas 1 ini nilai skornya 8-14, sampai kelas 6 nilai skor 43,4 sampai 49 dengan jumlah frekuensi 10. Andai kata kita asumsikan bahwa ini kelas atau skor nilai untuk mereka yang daftar pas pampres, ada 100 peserta. Nah dari sekitar 100 peserta ini maka hanya diambil 5 orang. Pertanyaannya berapa skornya agar bisa menjadi anggota pas pampres ya. Untuk menjawab ini kita harus tahu ukuran letak. Otomatis jika frekuensi ini dihitung dari skor ke bawah sampai skor tertinggi, berarti yang terbaik adalah di atas ya, di skor 100 itu adalah terbaik nomor 1. Skor nomor 2 adalah urutan 99, urutan ketiga adalah 98, urutan keempat 97, urutan keempat adalah 96. Otomatis kita sudah bisa tahu urutan. Nah kalau urutannya adalah 95, 96 ya,
maka 95 ini nggak masuk. Karena ini skor, ini adalah ranking ke-6 dan ke-5. Nah, kalau kita ngerjakan yang 95, maka kita urutkan nanti nilainya ini. Jadi kalau kita lihat nilai ini, jadi ini ya. Ini kita lihat di sini ini 5. 5 ya, sama dengan 5 ditambah ini 60. Saya copy ke bawah semua ini. Ya. Nah, otomatis di sini dia akan dapat urutannya tadi loh ya. Karena 95. Berarti nilainya ini sama dengan 95 ini. Di sini batas bawahnya 42.5. Ya. Ditambah karena baru dapat 90. Dalam kurung 90 jadi 95 ditambah 5. Dibagi ini 10 ini ya. Dikalikan kelas interval 7. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ya, kalau nilainya 46 maka dia nyaris karena urutan 95, berarti dia tidak terpilih. Maka kita bisa gunakan di atas. Dia akan terpilih menjadi pas pampres kalau nilainya di atas 46. Tapi kalau urutannya 496 ini kita cari sama dengan 96 itu di sini. 42,5 tetap sama rumusnya. 42,5 sekarang ditambah. Karena kalau tadi 95 ini 96, berarti nambah 6. Dibagi dia di sini 10. Dikalikan kelas interval 7 ini. Nah, bedanya kalau urutan ke 95 berarti ini nggak masuk. Maka di atas skornya harus di atas 46. Karena 96 ini masuk ranking terbaik tapi nomor 5, berarti nilainya adalah minimal ini. Nah, jadi sudah bisa memilih ya, kalau Anda menggunakan urutan 95 berarti di atasnya skor di atas 46 ya. Kalau Anda menggunakan 96 berarti 46,7. Demikian diskusi tentang bagaimana menghitung ukuran letak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.